Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi tentang strategi dan keefektifan propaganda. Yang pertama akan dibacakan oleh Putri Salsabila. Yang kedua akan dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Putra Alfaraja. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Anisha. Definisi propaganda internasional. A. Pengertian propaganda internasional mengacu pada upaya sistematis untuk menyebarkan informasi atau pesan yang dimaksudkan untuk memengaruhi opini, sikap, atau tindakan masyarakat di berbagai negara. B. Tujuan propaganda internasional dapat meliputi memperkuat citra negara, mempengaruhi kebijakan luar negeri, atau memperluas pengaruh politik dan budaya di tingkat global. C. Bentuk-bentuk propaganda internasional dapat mencakup kampanye media, diplomasi publik, serta penggunaan influencer dan organisasi masyarakat sipil untuk menyebarkan pesan yang mendukung tujuan tertentu. 2. Strategi propaganda internasional. 1. Identifikasi target audiens dilakukan secara cermat untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan kecenderungan masyarakat di berbagai negara. 2. Penggunaan media massa menjadi strategi utama dalam menyebarkan pesan propaganda internasional, di mana pesan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai platform media yang memiliki jangkauan global. 3. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan propaganda internasional untuk menjangkau audiens secara luas melalui internet, media sosial, dan platform digital lainnya. 4. Penyebaran pesan melalui influencer dan organisasi masyarakat sipil menjadi strategi efektif dalam memperluas jangkauan pesan propaganda internasional dan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. 5. Pemilihan narasi yang efektif memainkan peran penting dalam strategi propaganda internasional, di mana narasi yang kuat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu atau entitas tertentu. 3. Keefektifan propaganda internasional. A. Manipulasi opini publik merupakan salah satu hasil yang diharapkan dari propaganda internasional, di mana pesan yang disebarkan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau entitas. B. Pengaruh terhadap kebijakan politik dapat terjadi ketika propaganda internasional berhasil mempengaruhi keputusan politik di tingkat nasional maupun global. C. Menciptakan ketakutan dan kebencian dapat menjadi dampak negatif dari propaganda internasional, di mana pesan yang disebarkan dapat memicu konflik dan polarisasi di antara masyarakat global. D. Perubahan persepsi masyarakat terhadap suatu isu atau entitas dapat terjadi sebagai hasil dari propaganda internasional yang berhasil mempengaruhi pandangan publik. Selanjutnya, dampak propaganda internasional terhadap masyarakat global. Yang pertama, polaritas dan konflik antar negara dapat dipengaruhi oleh propaganda internasional yang memperkuat persepsi negatif terhadap suatu negara atau kelompok tertentu. Yang kedua, perubahan persepsi terhadap kelompok-kelompok tertentu dapat terjadi sebagai hasil dari propaganda internasional yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap entitas atau kelompok-kelompok tertentu di tingkat global. Yang ketiga, pengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional dapat terjadi ketika propaganda internasional mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk, merek, atau negara tertentu. Yang keempat, perubahan dinamika diplomasi internasional dapat terjadi sebagai hasil dari propaganda internasional yang mempengaruhi hubungan antar negara dan kebijakan luar negeri. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai propaganda internasional, strategi, keefektifan, dan dampaknya terhadap masyarakat global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon